Hai, perkenalkan nama saya Sinta Bella Watung. Perkenalkan, nama saya Asaria Peter Kakumbohi. Perkenalkan, nama saya Jennifer Gabriela Palit. Hai, perkenalkan nama saya Novelinda Virginia Lobo. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Muhammad. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan melakukan praktikum, dan praktikum kami kali ini adalah tentang morfologi tumbuhan. Tujuan dari praktikum kali ini untuk membedakan morfologi atau bagian luar dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Sebelum kita jauh lebih lanjut membahas tentang morfologi tumbuhan, apa sih morfologi tumbuhan itu? Morfologi tumbuhan itu adalah cabang dalam bidang biologi yang mempelajari tentang bagaimana tubuh atau kondisi luar dari tumbuh-tumbuhan. Jadi bagian-bagian apa saja kah itu? Yang pertama adalah akar. Akar ini adalah salah satu organ dari tumbuhan yang berada di bawah permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah batang. Nah, batang ini adalah organ dari tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan menjadi tempat menempelnya bunga, daun, dan juga buah dan biji. Kemudian yang ketiga adalah daun. Daun ini terbagi atas dua macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Kemudian yang keempat adalah bunga. Bunga ini adalah salah satu organ yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Jadi pada umumnya bunga ini juga terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah perhiasan bunga dan yang kedua adalah jenis kelamin pada bunga atau alat kelamin pada bunga. Halo teman-teman, kali ini kami akan melakukan praktikum, dan kali ini kami akan melakukan praktikum tentang anatomi tumbuhan. Kali ini kami akan melakukan praktikum tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apa saja jaringan-jaringan penyusun pada akar, batang, serta daun pada tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada praktikum 7, yaitu morfologi tumbuhan. Dan cara kerja yang pertama yaitu amatilah morfologi akar, batang, daun, dan biji, tumbuhan kacang tanah dan jagung. Yang kedua yaitu gambarlah secara detail bagian-bagian akar, batang, daun, buah, biji, tumbuhan, kacang tanah, dan jagung, dan berilah keterangannya. Untuk pengamatan bunga, amatilah morfologi bunga, tanaman kembang sepatu, dan kembang coklat. Dan yang keempat atau terakhir, gambarlah bagian-bagian bunga dan berilah keterangannya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja praktikum 8, yaitu anatomi pada tumbuhan. Yang pertama, buatlah irisan penampang melintang akar jagung setipis mungkin dengan menggunakan silet yang tajam. Kemudian, letakkan sayatan organ tersebut pada kaca objek yang telah ditetesi oleh air, kemudian tutup dengan kaca penutup. Setelah itu, amatilah preparat yang telah disiapkan dan amati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran. Setelah itu, gambarlah penampang melintang akar, batang, daun pada jagung, kemudian beri keterangan-keterangannya. Jagung mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu akar seminal, akar defensif, dan akar penyangga. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas.
Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. 2 tunas teratas berkembang menjadi tongkol produktif. Batang mempunyai 3 komponen, yaitu 1. Jaringan utama atau epidermis, 2. Jaringan pembuluh, dan 3. Pusat batang. Setiap daun terdiri atas helai daun, ligula, dan pelepah daun yang melekat erat pada batang. Jumlah daun sama dengan buku batang. Jumlah daun umumnya berkisar antara 10 sampai 18 helai. Rata-rata munculnya daun yang terbuka sempurna adalah 3 sampai 4 hari setiap daun. Untuk selanjutnya tentang kacang tanah, yang pertama akan kita bahas yaitu akar. Kacang tanah berakar tunggang yang tumbuh lurus ke dalam tanah hingga kedalaman 40 cm. Akar kacang tanah memiliki sistem akar tunggang dan akar cabang yang menyerupai akar serabut. Akar-akar cabang ini ada yang bersifat sementara dan permanen. Akar kacang tanah berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air serta memperkokoh berdirinya tanaman. Yang kedua, batang. Batang tanaman kacang hijau berbentuk bulat, tidak berkayu, berbuku-buku, dan tipe pertumbuhannya tegak, memiliki panjang 60-70 cm. Tinggi batang yaitu 50-80 cm. Yang ketiga, daun. Daun berwarna hijau muda sampai hijau tua, berdaun majemuk bersirip genap, terdiri atas anak daun dengan tangkai daun yang panjang. Helaian daun ini bertugas mendapatkan cahaya matahari sebanyak-banyak. Bunga kembang sepatu terdiri dari 5 buah kelopak. Lalu terdapat kelopak tambahan atau epikalis yang berfungsi melindungi kelopak bagian dalam bunga. Struktur ini membuat bunga kembang sepatu terlihat terdiri dari beberapa lapisan. Tangkai putiknya berbentuk silinder memanjang, sementara tangkai sarinya berbentuk oval dengan taburan serbuk sari. Bentuk bunga kembang sepatu menyerupai trompet dengan ukuran cukup besar, yaitu dengan diameter sekitar 6 cm hingga 20 cm. Arah bakar bunga kembang sepatu ke samping atau ke arah bawah. Nah teman-teman, setelah kita lihat di bawah mikroskop tadi bahwa hasil pengamatan akar batang daun pada jagung adalah sebagai berikut, beserta keterangan-keterangannya. Baiklah, ini adalah hasil penampang melintang pada akar jagung beserta keterangan-keterangannya. Kemudian ini adalah hasil batang jagung melintang beserta keterangan-keterangannya. Dan ini juga adalah hasil penampang melintang pada daun jagung beserta keterangan-keterangannya. Nah, ini juga adalah hasil penampang melintang pada tumbuhan kacang tanah beserta keterangan-keterangannya. Baiklah, itu adalah hasil pemaparan video praktikum ke-7 dan 8 tentang morfologi dan anatomi pada tumbuhan dari kelompok kami. Dan jangan lupa untuk selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih, sampai jumpa.